beribadah. Berkati dalam ibadah supaya bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkati juga Cici Koko yang akan bercerita. Terima kasih Yesus, saya amin. Oke adik-adik semua semangat nih. Kalian masih ingat gak nih? Udah lama sekolahnya online. Jangan-jangan ada yang lupa nih. Kalau di dalam seminggu ada berapa hari sih adik-adik? Berapa? 6? Salah. Berapa? 7? Bener gak nih 7? Betul ya adik-adik ya. Dalam seminggu ada 7 hari. Nah sambil kita ingat-ingat lagi, ternyata di dalam hari-hari kita seharusnya kita bisa memancarkan sukacita, semangat. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Nah adik-adik kita melakukan pujian kita hari ini harinya Tuhan sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Temukan dari Senin sampai Minggu yuk. Semua sama-sama kita bersukaria, kita menyembah Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi ya, semuanya sebutin hari-harinya ya, biar setiap hari kita bisa memuliakan Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Ya, semua hari harinya Tuhan. Tuhan ciptakan hari-hari yang begitu demikian rupa supaya kita bisa menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita masih menyembah Tuhan, kita masih meninggikan Tuhan, kita mau semangat. Pakai gerakan sekarang, boleh lompat-lompat, boleh penuh dengan sukacita. Kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit. Siap semua ya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat. Yuk, kalau mau lompat, semua boleh lompat ya. Kamu menyembah Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh
semua, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Cici mau kalian semua boleh duduk sekarang. Kita mau membuka hati kita buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam hati kalian semua. Mari buka hati kalian dan berikan Roh Kudus untuk bisa tinggal di dalam hati kalian, sehingga kalian bisa mengerti apa yang firman Tuhan hari ini sampaikan. Waktu kalian mengerti, kalian lakukan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Adik-adik, kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami duduk dengan tertib dan dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Cici. Nggak kerasa ya kita udah masuk bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya adik-adik. Hanya tinggal beberapa minggu lagi aja nih kita akan menyambut hari kelahiran Yesus Kristus ya adik-adik. Pastinya Natal sangat ditunggu-tunggu ya adik-adik. Nah sama nih seperti cerita Cici minggu ini. Orang-orang Yahudi zaman Alkitab, mereka juga sangat menanti-nantikan datangnya seorang raja yang khusus untuk memerintah mereka. Dalam perjanjian lama, Allah telah berjanji untuk mengutus seorang raja ke dunia. Raja ini akan memerintah selamanya dan ia akan dipanggil Mesias yang diurapi Allah, yang sekarang kita kenal sebagai Yesus Anak Allah. Allah telah memberitahukan kepada umatnya mengenai Yesus bertahun-tahun sebelum ia dilahirkan. Allah memakai orang-orang ini yang disebut dengan para nabi untuk memberitahukan kepada orang-orang yang lainnya mengenai raja yang akan datang. Raja ini tidak seperti raja-raja yang pernah memerintah sebelumnya. Dan para nabi ini juga memberitahukan hal-hal lain mengenai Yesus. Kejadian-kejadian apa aja yang akan terjadi dan apa aja yang akan dilakukannya. Nah, salah satu nabinya bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini memberitahukan hal-hal lain tentang Mesias. Nah, Mesias akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia akan memiliki hikmat dan pengertian yang besar, dan ia akan memiliki pengetahuan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Mesias juga akan membawa kabar baik keselamatan kepada dunia. Mendengar hal ini, orang-orang Yahudi sangat bersemangat dan mereka sangat
menanti-nantikan raja yang akan datang ini. Mereka sangat menginginkan raja yang perkasa agar mereka tidak lagi menjadi budak atau hamba bagi bangsa lain. Tapi Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja duniawi, tapi Yesus datang ke dunia untuk memerintah dalam hati kita, dan Yesus ingin menjadi raja atas hidup kita. Nah, Nabi Yesaya juga memberikan nama-nama penting untuk Mesias ini. Nah, kira-kira nama-namanya apa aja? Kita lihat di Alkitab ya. Kita baca di Yesaya 9 ayat 5. Cici bacain aja ya ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itulah nama-nama yang luar biasa ya adik-adik. Kalau Yesus itu ingin menjadi penasihat yang ajaib, dan Yesus juga adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai ya adik-adik. Nah, para nabi juga memberitahukan hal-hal lain tentang Yesus. Ia akan memerintah dan semua perang akan berakhir, akan ada damai di mana-mana, dan ia juga akan menjadi raja atas segala sesuatu. Allah juga memberitahukan hal-hal istimewa mengenai kelahiran Yesus supaya orang-orang dapat mengenalinya pada saat ia datang ke dunia. Nah, Nabi Yesaya memberitahukan kepada orang-orang yang lainnya hal-hal istimewa itu. Yesus akan datang ke dunia sebagai seorang bayi. Ia akan lahir di kota Bethlehem, dan ia akan memiliki ibu manusiawi, dan bapaknya adalah Allah. Itulah hal-hal istimewa tentang Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia ya adik-adik. Dan ia juga akan dipanggil Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia yang datang ke dunia untuk hidup bersama dengan manusia adik-adik. Dan para nabi juga ini kabar yang luar biasa tentunya untuk para nabi ya adik-adik, karena Yesus datang sebagai manusia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, dan berjalan di antara mereka. Dan Yesus juga datang untuk menjadi juru selamat manusia, dan ia ingin menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosanya ya adik-adik. Nah, adik-adik nih, Cici mau tanya dulu sebelumnya nih, pernah gak sih kalian menanti-nantikan sesuatu? Misalnya nih, kalau misalnya yang punya adik nih, kan harus menunggu dedenya di perut mama selama 9 bulan ya, sebelum dedenya lahir ke dunia. Rasanya kalau ditunggu-tunggu 9 bulan tuh lama banget kan ya adik-adik. Tapi apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini jauh lebih lama dari yang dialami ketika menunggu kelahiran seorang anak ya adik-adik. Nah, orang-orang Yahudi ini menunggu selama bertahun-tahun, bahkan mereka ada yang menunggu sampai seumur hidup mereka untuk menanti-nantikan kedatangan seorang raja yang luar biasa ini ya adik-adik. Mereka tahu bahwa Allah akan menepati janjinya. Allah akan mengirim Mesias untuk mereka ya adik-adik. Nah, itulah adik-adik mengapa kita merayakan hari Natal. Natal adalah hari kelahiran Yesus ya adik-adik. Dan hari itu adalah hari di mana kita mengingat mengenai keajaiban kelahirannya. Yesus datang ke dunia
sebagai seorang bayi yang kecil, dan ia akan bertumbuh menjadi dewasa, dan ia akan mengorbankan nyawanya bagi kita semua ya adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita, karena ia adalah juru selamat umat manusia ya adik-adik. Nah, jadi kita harus senantiasa bersemangat dalam menanti-nantikan hari-hari yang luar biasa bersama Yesus adik-adik, karena Yesus adalah juru selamat kita semua ya adik-adik. Hai teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu dia ayatnya, dan itulah firman Tuhan Cici hari ini. Semoga kita semua bisa belajar ya adik-adik dari firman Tuhan yang udah Cici sampaikan hari ini. Oke, sekian firman Tuhan Cici, dan kita mau tutup dengan doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan, untuk hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan Engkau pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk dapat menceritakan kabar-kabar baik, kabar luar biasa mengenai Engkau kepada orang-orang yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagi sedikit news, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan tuan nama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa ya follow Instagram, Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian video saya ini. God bless you. Itu dia adik-adik firman Tuhannya yang udah tadi Cici sampaikan. Nah, sekarang waktunya Cici untuk kasih pengumuman nih buat kalian semua. Yang pertama adalah ada Living Board Kids untuk hari Kamis besok, dan bisa kalian saksikan jam 10 WIB ya adik-adik. Kalian bisa saksikan melalui YouTube channelnya Live Kids, atau bisa juga melalui medsosnya Live Kids ya adik-adik. Dan yang kedua, Cici mau kasih games nih. Gamesnya adalah kalian harus menyusun puzzle. Pastinya kalian udah biasa dong menyusun puzzle ya. Nah, nanti untuk gambar puzzle-nya akan dikirim ke WhatsApp grup kelas kalian masing-masing, dan juga bisa kalian lihat melalui medsosnya Live Kids ya adik-adik. Nanti seperti biasa hasilnya kalian capture dan kalian foto dengan hasil capture kalian, dan minta mama papa kalian untuk upload di medsosnya mama papa kalian. Dan jangan lupa di tag and mention ke medsosnya Live Kids ya adik-adik. Nah, itu pengumuman dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.